Asosiasi Peneliti Bahasa Lokal atau APBL Pusat menggelar International Conference on Local Languages atau ICLL pada Jumat 17 Februari 2023 yang bertempat di Universitas Warmadewa. ICLL perdana ini menghadirkan 4 keynote speaker alias pembicara kunci dari menteri hingga akademisi internasional. Ada pula 5 invited speaker atau pembicara undangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, juga akademisi ternama di bidang linguistik, sastra, dan budaya. Pada kesempatan ini pula, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati, memberi pidato ilmiahnya secara virtual. Bintang Puspayoga membeberkan peran penggunaan bahasa ibu dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga khususnya anak. 2 pembicara kunci lainnya adalah akademisi yang bermarkas di Amerika Serikat seperti Profesor Clifton L. Pai dari University of Kansas dan Profesor Natalia M. Filimonova dari University of Missouri. Sedangkan 1 pembicara kunci lain berasal dari Jepang, yakni Profesor Yoshiko Kubota dari Waseda University. Ketua APBL Pusat Profesor Dr. Made Budiarsa MA menuturkan bahwa pelaksanaan ICLL 2023 ini tidak terlepas dari implikasi yang dihadapi oleh bahasa lokal masa kini. Purna Bakti Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ini menegaskan pentingnya penguatan dan penggunaan bahasa lokal sebagai titik awal mempelajari ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya itu adalah 1, kita bisa melestarikan bahasa-bahasa lokal yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketua asosiasinya dan saya sudah berusaha melihat, memetakan bahasa-bahasa lokal di seluruh Indonesia. Nah, banyak bahasa lokal yang sekarang keadaan hidupnya hampir mati gitu ya, karena adanya ya banyak sekolah-sekolah internasional yang secara ya masif gitu ya ada di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan penelitian di bidang bahasa lokal. Di samping itu bisa kita nanti kembangkan yang menjadi suatu strategi bagaimana kita mempertahankan bahasa-bahasa lokal itu ya, sehingga terlepas dari kepunahannya. Itu tujuan utama dari ini. Kemudian yang ketiga, semua ya kita, ibu dan bapak harus sadar bahwa bahasa lokal merupakan starting point untuk anak-anak itu belajar, bukan bahasa-bahasa asing. Itu aja sih sebenarnya 3 poin penting yang harus dikembangkan sehingga kita ya bisa bangga dengan budaya yang bermacam-macam itu. Sebagai negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, pemberdayaan bahasa lokal dan pemajuan bahasa nasional menjadi penting. Oleh karena itu, ICLL 2023 mengangkat tema Empowerment of Local Languages and Advancement of National Languages. Kata jebolan Dr. Universitas Gadjah Mada ini, bahasa lokal tanah air harus ditempatkan sebagai penunjang bahasa nasional. Sebab untuk sama-sama menguatkan keduanya, bahasa lokal bisa dijadikan alat komunikasi domestik, sedangkan bahasa nasional sebagai alat komunikasi pemersatu antar suku bangsa tanah air. Jadi kita harus memberdayakan bahasa lokal kan gitu untuk menunjang bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Jadi di mana-mana kita memiliki bahasa lokal. Kemudian kalau kita bertemu secara nasional, pasti kita harus menggunakan bahasa nasional kita. Jadi bahasa lokal inilah yang akan menunjang nanti bahasa nasional ini. Ya, tidak bisa orang tanpa bahasa lokal terus bisa bahasa kedua, tidak mungkin. Itu bahasa kedua, ketiga, itu dasarnya dari bahasa lokal ini. Jadi oleh karena itulah bahasa lokal ini harus kita empowerment, diberdayakan sehingga dia menjadi kuat. Sementara itu, ICLL perdana ini sudah mampu menarik sedikitnya 300 peserta secara daring dan luring. Pada sesi paralel, terdapat sedikitnya 100 pemakalah terseleksi yang didominasi ilmu linguistik dan sastra. Namun, bentuk kajiannya sangat variatif, mulai dari revitalisasi bahasa lokal hingga strategi penguasaan bahasanya. Kajian-kajian tersebut karya peneliti dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk pula peneliti internasional yang bermarkas di Amerika Serikat, Argentina, Australia, Italia,
Jepang, Timur Leste, Vietnam, dan India. Cakupan ini terbilang sangat luas sebab perkembangan APBL untuk sementara masih berada di Indonesia Tengah dan Timur. Sebagian besar dari peserta dan pembicara termasuk pemakalah ini mengikuti ICLL secara virtual. Ketua Panitia ICLL 2023, Dr. Igusti Ayusi Ruwajayanti MPU membeberkan bahwa kajian yang didiskusikan melalui proceeding sesi paralel bakal dimuat dalam 7 jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Keilmuannya memang bidang linguistik dan sastra gitu, tapi juga ada kaitan dengan kajian-kajian yang satu adalah revitalisasi bahasa, bagaimana sih bahasa daerah ini tetap dipertahankan dan kemudian lebih dikembangkan malah gitu. Kemudian ada juga yang meneliti ilmu strukturnya itu untuk memperkenalkan bahasa ini begitu, dan juga bagaimana kaitannya dengan bahasa Indonesia. Dan itu beberapa paper yang kualitasnya sangat baik itu kami adakan seleksi dan kemudian kami coba tawarkan ke jurnal dan kemudian mendapatkan sambutan baik malah gitu. Jadi beberapa paper-paper yang sudah terseleksi internal ketika disampaikan ke jurnal itu sudah bisa diterima ya, katakan begitu, nanti lebih direvisi sehingga lebih baik lagi. Sri Jayanti membeberkan ICLL ini menjadi momentum dan wadah bagi para ahli bahasa dan ahli terkait untuk menyatukan visi. Diharapkan pemberdayaan, penguatan, dan revitalisasi bahasa lokal semakin mendapatkan ruang dan kiat yang strategis ke depan. Ini adalah empowerment, jadi bagaimana penguatan, pengayaan dari bahasa lokal itu. Kalau kita tidak adakan semacam conference seperti ini atau pertemuan ilmiah, kita tidak punya wadah ya untuk bertemunya para linguis, para researcher untuk kembali mengingat, memberi kesadaran gitu. Oh ya, kita memang lebih menyatukan visi misi kita untuk pemberdayaan, pemertahanan, dan revitalisasi bahasa lokal, seperti itu. Profesor Budiarsa selaku Ketua APBL menegaskan bakal memperluas cakupan kajian strategis bahasa lokal ini ke bidang budaya, pariwisata, dan lainnya. Sudah nanti yang kedua, sudah ada malahan teman-teman kita yang mau jadi tuan rumah lagi gitu. Jadi nanti kita akan tidak hanya bahasa lokal, kita akan gabungkan dengan budaya dan pariwisata. Jadi jangan jadi satu gitu konsep. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.